Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rafael Krisna Azura TV. Di video kali ini Rafael ingin menyampaikan beberapa pesan yang ingin saya sampaikan khususnya kepada anak muda dan memperkenalkan peristiwa ini kepada anak-anak muda kaum milenial yang sekarang berada di media digital, baik itu Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr, dan lain segala macamnya. Pokoknya ikuti terus video berikut ini dan saya akan memaparkan secara cerita dan juga secara realnya itu seperti apa. Yuk ikuti video berikut ini. Oke, sebetulnya apa? Disclaimer aja. Di sini saya membuat video ini detik-detik atau sehari sebelum peringatan Hari Santri. Nah, Hari Santri ini merupakan peringatan yang mengingatkan kita sebelum ke peringatan kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Makanya sebelum Sumpah Pemuda itu peristiwa pertama adalah Hari Santri, lalu dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Nah, di Hari Santri ini saya akan bacakan artikelnya apa. Yuk ikuti video saya. Oke, saya agak sedikit turun. Oke, saya akan jelaskan di sini. Jadi, tar. Oke, sejarah ya. Kita akan bicara tentang sejarahnya dulu. Oke, kelihatan nggak ya? Kira-kira begini. Insya Allah kelihatan lah ya teman-teman. Maaf kalau gambarnya agak goyang-goyang sebentar. Oke, gini teman-teman. Jadi menurut artikel dan juga menurut Ustadz saya, karena saya mengikuti kajian malam Jumat dan alhamdulillah temanya juga tentang peringatan Hari Santri yang kita peringati pada tanggal 22 Oktober. Nah, saya nggak tahu apakah di kalender ataupun ini baru peristiwa baru-baru ini saja, apakah memang sebelumnya di Indonesia juga diperingati. Ini saya juga nggak tahu dan mungkin baru mungkin ya saya kira, karena Presiden Jokowi meresmikan libur nasional Hari Santri Nasional cuma di tanggal 22 Oktober. Itu teman-teman. Dan sebetulnya di Hari Santri ini adalah, ya kalau kata Ustadz saya sih lebih mencenderungkan karena ya peristiwa ini karena di peristiwa ini yang memperjuangkan untuk memerdekakan Republik Indonesia itu adalah para santri gitu loh pada saat itu. Karena kata guru saya, karena di sini ada Kiai Hasyim Asy'ari yang dimana dia juga ikut dan turut untuk mempersiapkan dan juga ikut memerdekakan Republik Indonesia hingga sekarang. Nah, maksudnya di konten hari ini itu apa? Ya, kita ingin memperingati aja, dan kita sebagai anak muda juga harus paham gitu loh. Mungkin ada yang teman-teman sekolahnya di pesantren atau pernah nyantren, tapi teman-teman nggak pernah diperingati harinya, dan alhamdulillah ini harinya Hari Santri ya, hari santri-santri yang ada di Indonesia khususnya yang pernah pernah di pesantren ya, juga termasuk santri. Saya pun juga termasuk santri karena kita juga sama-sama belajar agama, kita sama-sama ke masjid, kita sama-sama mengikuti kajian, kita itu santri teman-teman. Cuman bedanya santri secara sholat, santri secara ngaji apa segala macam gitu loh, dan juga dibimbing oleh ustadz maupun kiai gitu ya teman-teman. Koreksi kalau misalkan saya salah ya di bawah. Dan juga apa sih yang pengen saya
eh, perkenalkan gitu ya ke anak-anak muda itu sebetulnya apa. Ya, sebetulnya yang pengen saya perkenalkan adalah budaya Hari Santri ini. Bagaimana kita mengikuti cara berpakaian santri. Contohnya, dulu itu santri biasanya menggunakan kopiah hitam, kemudian menggunakan sarung, kemudian menggunakan biasanya pakaian putih rapih pokoknya gitu ya. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian yang melakukan hal-hal baik lah istilahnya, yang menurut kita ini patut untuk dicontoh. Dan mungkin perlakuan di pesantren, mungkin ada yang teman-teman bilang gitu ya, orang di pesantren perlakuannya lebih alim daripada orang-orang yang di luar pesantren misalkan. Ya mungkin itu bisa jadi memperbaiki diri juga, bisa jadi di pesantren juga bisa gitu kan. Dan di pesantren juga santri gitu ya, kalau kita menjadi santri yang kebiasaan bangun siang jam 12 ataupun jam berapapun, biasanya kalau kata teman saya sih, orang kayak gitu dijemur di lapangan, suruh ngaji atau suruh melakukan hal-hal yang bersifatnya jerak ya, karena memang untuk di pesantren juga duhanya diperhatikan, tahajudnya juga diperhatikan dan apa segala macamnya gitu loh. Sedangkan mungkin ada beberapa gerakan yang saya salut banget dengan anak-anak muda, terutama di kalangan artis ya, yang sekarang sudah berhijrah mungkin ya. Dulu berpakaiannya dulu mungkin wah gitu ya, mungkin sekarang pakaiannya selayaknya orang muslim yang biasa-biasa saja, yaitu namanya belajar untuk berhijrah gitu. Itu sebagian untuk belajar gitu loh. Jadi yang dulunya mungkin yang suka pergi larut malam kemudian pulang pagi, mungkin dengan adanya dengan adanya hijrah ini di hatinya mereka, di jiwa raganya mereka, mengubah segalanya. Dari karakter musiknya juga mungkin yang biasanya dulu itu mungkin mendengarkan genre yang agak musik keras gitu ya, mungkin sekarang mendengarkan misalkan mendengarkan lantunan Al-Quran atau lantunan sholawat, mungkin berbeda-beda. Karena saya juga pernah gitu ya bertemu dengan orang yang alhamdulillah juga baru mu'alaf gitu ya teman-teman. Dia juga masuk Islam juga baru, tapi luar biasa. Yang tadinya dia lagunya bukan lagu-lagu religi, tiba-tiba dia karena kesungguhan dia untuk masuk ke agama Islam, ya dia belajar lagu religi, dia nyanyi Tola'at Badru Alaina itu teman-teman. Oh ya, ini juga berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, cuman yang kita pengen bahas kan di sini cuman hari santrinya ya guys ya. Ya pokoknya intinya itu aja, dan kita di sini sama-sama mengenal ya, walaupun kita di sini masih secara anak-anak muda ya, tapi secara karakter ya di Indonesia udah ada peringatan ini ya, kita sambut dengan gembira. Ya kita ada peringatan Maulid ya, kita sambut dengan gembira, bukan sambut dengan hal-hal yang negatif ya, bisa dibilang gitu teman-teman. Ya justru orang-orang menyambut tanggal kelahiran Nabi atau bulan kelahiran Nabi itu dengan gembira, bahkan dengan lantunan lagu-lagu yang mengagumkan Nabi ya. Mungkin juga insya Allah kita berdoa aja semoga kita mendapatkan syafaat ya, karena kita mungkin sering melakukan atau menyebut nama-nama Nabi ya, insya Allah kita bakalan diakui sebagai umatnya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dijamin akhir nanti gitu teman-teman. Dan juga yang terakhir yang pengen Rafael sampaikan di vlog ini adalah jangan sampai budaya hari santri ini karena mungkin sekarang zamannya sudah berubah itu hilang teman-teman.
hilang sekejap. Ya, saya yakin budaya ini harus dipertahankan dan juga budaya ini jangan sampai punah sekalipun. Karena ya kalau punah, ya siapa lagi yang akan mempertahankan Islam hingga sekarang gitu loh. Dan apalagi ya yang menyangkut juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia, ya juga ada peran ulama di sini, ada peran santri di sini. Makanya Masya Allah banget gitu loh jika santri ikut memerdekakan Republik Indonesia. Makanya di masjid saya diadakan doa untuk para syuhada yang telah memerdekakan Republik Indonesia, khususnya para santri-santri dan santriwat dan santriwatinya khususnya gitu. Ya itu yang akan dilaksanakan pada Kamis besok. Itu kita akan melaksanakan doa itu, dan mungkin teman-teman juga mungkin punya caranya sendiri gitu ya teman-teman. Ya monggo saja. Mungkin caranya kita berterima kasih dengan para ulama ya seperti itu, dengan kita mendoakannya, ya dengan kita dengan kita bersyukur ya, dengan kita mendoakan beliau gitu loh, supaya Indonesia tetap rukun dan tetap damai gitu loh. Karena negara Indonesia itu adalah negara persatuan, negara yang banyak pulaunya dan juga banyak agamanya dan banyak sukunya. Tapi jangan sampai kita memecah belah bangsa, dan jangan sampai kita memecah belah persatuan. Justru Indonesia itu kalau sudah dipersatukan oleh ulama, itu jatuhnya harus lebih bersatu dan harus lebih erat lagi, dan harus lebih pekat lagi hubungan kita gitu loh. Ya malah gini, waktu itu saya yang terakhir ya, saya sedikit bercerita aja. Waktu itu saya sempat mengecek beberapa pesantren mungkin ya di Jawa, mungkin lebih tepatnya saya diceritakan oleh kiai saya. Ya dia juga anak pesantren, ya termasuk beliau merupakan orang pesantren ya. Kita setiap hari doakan beliau, dan juga beliau kiai kita, ulama kita, ya kita doakan gitu loh teman-teman. Bahkan beliau ini yang memakmurkan masjid kita gitu teman-teman. Mungkin satu-satunya masjid yang ada ulamanya mungkin di sini itu teman-teman, di perumahan saya ini. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa aja, semoga Indonesia tetap damai, tetap rukun, dan tetap berada di tracknya, dan tetap memegang teguh kebinekaan kita, dan menjaga terus persatuan kita. Jangan sampai ada memperpecah belah bangsa, jangan sampai ada orang-orang yang mau merusak agama kita. Justru kita harus bela dengan para santri itu, dengan santri-santri yang rela berkorban untuk mengaji, untuk berdoa, dan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di agama Islam. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Rafael sampaikan di video kali ini. By the way, saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri tanggal besok ya, tanggal besok, karena video ini akan tayang besok, tepatnya hari Rabu apa Kamis besok? Rabu ya. Ya mungkin ada Rabu. Video ini akan tayang dan diedit insya Allah hari malam ini. Ya kita doakan semoga yaudah deh, kita berdoa bersama untuk para ulama yang telah memakmurkan atau yang telah ikut memerdekakan Republik Indonesia dan telah gugur di medan perang. Ya, kita doakan semoga diterima amal ibadahnya dan dijauhi dari serangan api neraka, dan semoga kita menjadi bangsa yang rukun. Semoga kita menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Boleh di pause dulu videonya, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya hari ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan manfaat ya,
Mungkin kalau saya kurang tahu sejarahnya, mungkin teman-teman bisa baca lagi sejarahnya ulang, itu ada di Google ya teman-teman. Dan juga apa sih kaitannya dengan tanggal Sumpah Pemuda itu juga ada kaitannya di Google. Nanti kita akan bahas lagi, tentunya di tanggal yang di tanggal yang ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Itu kita akan bahas dan kita akan mengulas secara lengkap, secara padat. Ya mungkin karena mohon maaf gitu ya teman-teman kalau misalkan ada informasi yang miss, karena saya baru pulang banget dari acara oleh teman-teman saya. Kebetulan kami juga membentuk sebuah tim yang bernama Pemuda Pencinta Masjid, dan insya Allah teman-teman juga harus bisa memakmurkan masjid teman-teman dengan membentuk komunitas ataupun kelompok pemuda pencinta masjid itu sendiri. Itu aja yang bisa Rafael sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika video ini terlalu panjang. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan saya juga ingin mengingatkan apabila kalian membutuhkan improvement, baik itu secara angel, secara editing, silahkan kalian tekan dislike apabila kalian tidak menyukai video ini, like apabila kalian menyukai video ini dan dirasa wah saya mendapatkan wawasan terkait hari santri ini. Ya silahkan klik like dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang berada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk memperingati hari santri ini, dan juga sekaligus kita memperingati di bulan lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya kita berdoa aja dan kita bersolawat, memperbanyak solawat agar kita diakui dan bisa mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.